الحمد لله الحمد لله الذي وفقنا لأداء أفضل العبادات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأراضين والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بأفضل الآيات والمعجزات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بحسب تعاقب الأوقات والساعات. فيا أيها الذين آمنوا أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته، فإن خير الزاد التقوى وقد فاز المتقون. معاشر المسلمين رحمكم Allah, marilah kita selalu dan senantiasa selain menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah, marilah terus kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan itu seiring dengan makin habisnya jatah hidup kita di muka bumi. Selayaknya ada upaya untuk terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan cara itulah yang akan membuat kita termasuk orang-orang yang beruntung, bahkan mulia di dunia dan akhirat. Ma'asyiral jemaah rahimakumullah, hari ini adalah Jumat terakhir kita di bulan Agustus 2025, dan dalam waktu yang sama menjadi Jumat yang pertama kita di bulan Rabiul Awwal. Ma'asyiral muslimin, baru saja kita melewati hari kemerdekaan negeri yang kita cintai ini, yang ke-80, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada di negeri ini. Tentu kita semua berharap mudah-mudahan ke depan Allah membuka jalan-jalan kebaikan untuk negeri yang kita cintai ini. Allah hadirkan pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang yang dapat membawa negeri menjadi lebih baik dan lebih maju. Sebagaimana ma'asyiral muslimin, kita juga mengetahui bersama bahwa kita hari ini bertepatan di tanggal 5 Rabiul Awwal, bulan yang begitu agung, yang begitu mulia, dan kita tahu bersama inilah bulan yang begitu indah, bulan yang perlu disambut dengan segala kegembiraan dan rasa syukur, karena disitulah dilahirkan junjungan tercinta baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah hampir selesai kita meninggalkan bulan Agustus yang di situ hari kemerdekaan negeri kita, kini kita memasuki atau sedang menjalani bulan Rabiul Awwal seakan dayung bersambut. Maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang merdeka yang hakiki dalam pandangan Islam. Ma'asyiral jemaah rahimakumullah, dulu orang berbicara tentang kemerdekaan hanyalah dari dua sisi. Yang pertama adalah merdeka secara wilayah, merdeka secara kebangsaan, teritorial, apapun istilahnya. Maka berbagai bangsa yang ada di muka bumi berjuang bagaimana memerdekakan negerinya, dan termasuk negeri kita Indonesia ini. Dan sampai sekarang perjuangan sebagian yang lain belum selesai. Palestina belum selesai, Kashmir belum selesai, dan mungkin masih ada di belahan bumi lainnya yang sedang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaannya. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, memang hidup di alam kemerdekaan adalah sebuah hal yang begitu indah. Dan kemerdekaan yang kedua yang umumnya dibicarakan oleh manusia adalah merdeka secara kemanusiaan. Maka dulu ada istilahnya perbudakan, dan perbudakan ketika Islam datang pun masih ada dan masih terus berkembang. Akan tetapi agama yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW mendorong bagaimana perbudakan itu agar hilang dari permukaan bumi. Dan ternyata perjuangan itu dalam sejarah kita temukan betapa perjuangan sejak lahirnya Nabi Muhammad SAW dan sejak beliau diutus, perbudakan perlahan-lahan mulai sirna di muka bumi hingga pada saat ini pun telah tiada.
Semua ini adalah juga tidak terlepas dari ajaran yang dibawa oleh junjungan kita, bahwa sesungguhnya kemerdekaan kemanusiaan itu adalah sesuatu yang perlu terus didorong dan diupayakan, dan yang satu ini alhamdulillah sudah tidak terlihat di muka bumi lagi. Ma'asyiral jemaah rahimahumullah, inilah dia kita merdeka yang dibahas, yang dibicarakan, yang diperjuangkan dari masa ke masa. Dalam pandangan Islam, apa sesungguhnya merdeka yang hakiki itu? Ma'asyiral rahimahullah, dia memberikan satu definisi yang indah, bahwa merdeka yang hakiki itu adalah menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sejalan dengan tujuan diciptakan kita sebagai manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin, yang menjadi sebuah pertanyaan, masih adakah penjajah-penjajah dalam tanda petik yang terus menjajah kita dalam hidup, sehingga kita begitu sulit untuk menjadi hamba Allah yang hakiki? Benar, ma'asyiral jemaah, penjajahan masih terus ada, yang terus menggoda dan mengupayakan agar kita tidak menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, beliau mengistilahkan dengan 4 hal yang memenjarakan manusia di dalam hidup. Kalau saya bisa mengambil sebuah kesimpulan, ini juga bahagian yang terus menjaga kita, yang terus menjadi musuh yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita dijajah oleh 4 hal ini. Sebab bila mana kita bisa berlepas daripada cengkraman 4 hal ini, disitulah baru kita bisa menjadi hamba Allah yang hakiki. Disitulah baru kita bisa mencapai kemerdekaan yang sebenarnya di dalam hidup dunia ini. Ma'asyiral jemaah rahimahumullah, yang pertama adalah merdeka dari cengkraman hawa nafsu. Hawa nafsu adalah yang sama kita ketahui berada tercokol di dalam diri kita dan terus menggeliat sejak kita lahir, terus berupaya bagaimana mempengaruhi hidup kita dengan berbagai macam keinginan-keinginan yang muncul darinya. Masyaallah muslimin rahimahumullah, nafsu tidak pernah tidur dari dalam diri, dan kecenderungannya sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ammaratun bisu', selalu ingin mengajak kepada kejahatan, selalu ingin mempengaruhi manusia hidup dalam hal-hal yang enak. Nafsu tidak ingin sesuatu yang berat, apalagi berkaitan dengan ibadah dan kebaikan. Nafsu selalu ingin kepada sesuatu yang nyaman di dalam hidup. Nafsu ingin kepada hal-hal yang buruk, dan itu seringkali muncul di dalam kehidupan. Dalam bahasa yang lain, nafsu akan terus menjajah kita sampai kita tunduk menjadi hambanya, sehingga ada istilah hamba nafsu. Ma'asyiral jemaah rahimahumullah, penjaga yang satu ini, nafsu ini adalah sungguh berbahaya di dalam kehidupan. Jika manusia tidak waspadai akan ajakannya, maka manusia pasti akan terseret keluar dari jalur, dan dia akan menjadi tawanan daripada nafsu. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Ara'aita man ittakhadha Allahu hawahu?" Apakah engkau tidak lihat orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya? Fadallahu Allah ala ilmi, yang dengan dia menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya yang dia taati, yang dia ikuti, maka Allah akan sesatkan dia dengan ilmunya. Ma'asyiral muslimin, Allah nyatakan orang yang tunduk kepada hawa nafsunya, dipastikan hidupnya tidak akan berjalan di atas jalan yang lurus. Oleh karena itu, perjuangan terhadap nafsu adalah perjuangan yang harus ditegakkan di dalam kehidupan. Oleh karenanya, dan itulah hikmahnya misalnya di dalam Islam, kita diadakan atau diperintahkan untuk menjalani Ramadan, dipersembahkan Ramadan dalam rangka mengembalikan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengendalikan nafsu habis-habisan. Bisa dibayangkan masyarakat Jumat, 1 bulan kita ditempat untuk kemudian menahan diri dan makan minum di siang hari, melakukan hubungan biologis, dan itu semuanya halal, tidak dilarang, tapi dalam rangka mengendalikan hawa nafsu agar kita merdeka dari hawa nafsu. Maka itulah kemudian yang diajarkan oleh agama, bahwa keinginan-keinginannya jangan pernah untuk kita turuti, tapi selalu dipertimbangkan
Apakah keinginan itu bersifat harus? Apakah keinginan yang muncul dari nafsu itu bersifat butuh? Atau hanya sekedar sebuah keinginan? Jangan sampai kita menjadi jebakan daripada hawa nafsu, sehingga hidup ini hanya menjadi kolektor, menjadi orang-orang yang mengiyakan seluruh keinginan nafsu, yang pada akhirnya sepanjang hayat kita tidak menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Kita merasa kita manusia, kita Allah, tapi sebenarnya kita adalah hamba-hamba yang tunduk kepada nafsu yang ada di dalam diri. Ma'asyiral rahimahumullah, Imam Al-Ghazali mengatakan kepada kita, dalam rangka menaklukkan nafsu, maka waspadailah dengan keinginannya. Jangan setiap keinginan yang muncul kita taati, tapi selalu ditimbang apakah itu harus, butuh atau ingin. Dan yang kedua, bebankan diri ini dengan hal-hal ibadah yang berat, karena semakin banyak ibadah kita tunaikan, semakin nafsu ini terkendali. Dan sekali lagi, itulah rahasia yang Ramadan lalu diberikan kepada kita, agar kita kemudian melaksanakan ibadah-ibadah yang lebih dari biasanya. Dihadirkan namanya sholat tarawih, diberikan pendidikan bangun malam sahur yang sesungguhnya kita didorong untuk sujud di tengah malam kepada Allah, untuk melawan nafsu yang ada pada diri. Begitu juga ada perintah tentang tadarus dan lain sebagainya. Berbagai ibadah-ibadah diperintahkan supaya nafsu ini semakin terkendali dengan baik, agar kita bisa keluar dari Ramadan, keluar sebagai hamba Allah yang sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin, dan yang ketiga, memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan dalam rangka bisa melawan dan mengendalikan nafsu yang ada pada diri. Yang kedua, Imam Ghazali yang memenjarakan, yang menjaga hidup kita ini adalah sesungguhnya syaitan. Ini pun dalam diri kita, dalam kehidupan kita, yang selalu berusaha untuk merusak. Dia ingin menjadikan kita sebagai tawanan, sebagai penitipnya, sehingga bisa bersama nanti di neraka Allah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Allah nyatakan dalam Al-Quran surat Yasin bahwa syaitan itulah adalah aduun, musuh yang nyata. Dan dalam ayat lain Allah katakan, fattakhiduhu aduwwa, jadikan syaitan itu sebagai musuh. Jangan pernah berteman dengan syaitan, jangan pernah bersahabat dengan syaitan. Itulah rahasianya mengapa kita dilarang untuk mendatangi dukun, mendatangi paranormal, karena itu adalah menjadi temannya syaitan. Mereka baik bergerak berteman dengan syaitan. Oleh karenanya kita disuruh untuk menjauhi dukun, karena mereka bermain dengan syaitan, agar kita tidak menjadi sahabat dan teman syaitan, bahkan menjadi pengikut syaitan. Perang melawan syaitan pun hendaklah tidak ada kata akhir, karena syaitan diberikan kekuasaan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk menggoda kita, bukan hanya dalam kehidupan dunia normal ini, bahkan pada saat di penghujung hayat, saat kita berada dalam situasi sakarat, hendak mengakhiri hidup, saat kita masih diberikan kesempatan untuk menggoda, terus berusaha bagaimana menyimpangkan kita dari jalan yang benar. Ma'asyiral muslimin, dengan demikian perang terhadap setan adalah perang sepanjang hayat kita. Dan jangan pernah merasa diri sudah merdeka secara total sebelum kita ini betul-betul sambut, paling tidak lebih kuat daripada pengaruh setan di dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, Imam Ghazali yang terus memenjara dan menjaga manusia itu adalah dunia tempat kita hidup di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, dunia semakin hari semakin mempesona, daya tariknya sungguh luar biasa, dan tidak sedikit yang kemudian menjadi tawanan daripada dunia. Berapa banyak manusia merasa hidup di dunia, dia merasa dirinya adalah hamba Allah, tapi pada hakikatnya dia adalah hamba dunia. Orang yang hidupnya hanya untuk mengejar dunia, menghimpun dunia sebanyak-banyaknya, seolah-olah ini adalah surga kehidupan. Padahal kata Allah, wa ma hayatud dunya illa mata'. Dunia ini tidak lebih daripada hanya sekedar mata, kesenangan yang hanya sedikit, mata'an qalil dalam ayat yang lain. Betapa kecilnya kesenangan di dunia, sehingga Allah tidak pernah memuji, sedikit pun tidak ada nilainya di mata Allah. Sekiranya dunia ini ada artinya, tentu sudah ada kebanggaan. Namun ma'asyiral muslimin, Allah berikan dunia di satu sisi tempat kita menanam, satu sisi kita melakukan amal kebaikan, membekali diri. Di sisi yang lain, dunia juga menjadi ujian buat kita.
Jangan sampai diseret menjadi hamba dunia. Teruslah berusaha menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menyikapi perkembangan dunia yang semakin menarik. Hendaklah kita harus bijak. Tidak mungkin dunia kita akan tinggalkan karena kita hidup di dalamnya, tapi sampai kemudian terseret menjadi hamba dunia adalah sebuah kegagalan di dalam hidup, sebuah kesalahan yang fatal. Jika manusia hidup, dia merubah bukan menjadi hamba Allah di muka bumi, justru dia berubah menjadi hamba dunia. Kemudian yang terakhir kata Imam Al-Ghazali, yang akan terus menyangkut kita, menjaga kita, akan memenjarakan kita adalah makhluk yang ada di sekeliling kita. Ada keluarga, ada tetangga, ada teman sahabat, ada kolega dan yang lainnya. Mereka semuanya adalah bahagian-bahagian yang kalau kita tidak bijak menyikapinya, maka kita akan menjadi tahanan daripada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bisa melihat berapa banyak manusia yang kemudian menjadi hamba atasan, hamba persahabatan, hamba keluarga, hamba teman dan sebagainya. Manusia kelihatannya terasa dirinya adalah sebagai manusia biasa, tapi sesungguhnya pada akhirnya dia sudah berubah. Kita melihat ada orang yang tunduk kepada atasan tanpa melihat apakah itu benar ataupun salah. Bahkan atasannya adalah segala-galanya, walaupun salah dia harus ikuti kemauannya. Begitu juga berapa banyak orang yang begitu setia dengan keluarganya, tidak sekedar mencintai, tapi setia sedemikian rupa, berjuang habis-habisan untuk keluarga bagus. Tapi kalau kita diseret menjadi hamba keluarga adalah sebuah kesalahan. Hendaklah keluarga bimbing dituntun, bukan kemudian kita sekedar memenuhi kebutuhan apa yang mereka inginkan. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, kita mungkin keluarga di dalam hidup, bahkan dengan keluarga bisa mengangkat derajat kita, tapi dengan keluarga juga kita bisa hancur dalam kehidupan, baik di mata manusia maupun di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan sahabat, begitu juga kolega, begitu juga tetangga yang lainnya. Andaikan kita tidak pandai bersikap, maka kita diseret oleh makhluk-makhluk Allah ini semua. Ma'asyiral rahimahumullah, dari sini bisa kita pahami bahwa sesungguhnya perang terhadap penjajah belum selesai di dalam hidup orang yang beriman. Bagi orang yang tidak beriman, dia anggap dia sudah merdeka hidup di dunia. Tapi kita orang yang beriman masih ada pekerjaan rumah yang tidak pernah selesai. Teruslah berjuang untuk berjuang menjadi hamba Allah. Kita harus bisa memerdekakan diri daripada cengkeraman nafsu yang ada dalam dada, berusaha untuk berlepas daripada pengaruh dan godaan syaitan yang membahayakan, berusaha untuk keluar daripada pengaruh dunia yang begitu mempesona dari waktu ke waktu, berusaha untuk tidak menjadi hamba makhluk Allah siapapun dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, alam mengajarkan kepada kita bagaimana hidup dengan situasi apapun kita tetap bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tengok ikan di tengah laut, ma'asyiral muslimin, sejak lahir hingga ikan itu mati, dia tidak pernah berubah, dan tidak ada satu ikan pun di laut yang kemudian berubah menjadi asin kecuali setelah dia mati. Dia tetap hidup awal sebagai ikan, padahal sepanjang hayatnya dia hidup di air asin. Di mana sudut mana saja dia hidup selalu membuat air asin. Tapi ikan tetap bisa menjadi ikan. Kalau ikan bisa menjadi ikan sepanjang hayat, inilah pelajaran yang perlu kita ambil. Kita orang yang beriman, apapun situasi kehidupan dunia ini, baik atau tidak, sebagaimana laut terkadang berombak, terkadang dikira mudah, terkadang banyak angin, tapi ikan tetap menjadi ikan, tidak pernah berubah. Maka mari kita belajar dari alam yang ada. Jadilah orang yang beriman kapan dari iman saja, tetaplah menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hamba Allah yang sesungguhnya adalah hamba Allah yang hanya menafikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mendekatkan cara diri kita, kiranya dapat menjadi hamba Allah yang sebenarnya sepanjang hayat masih dan di badan. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk terus berjuang mewujudkan kemerdekaan yang hakiki di dalam hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله الذي هدانا لاتباع سيد المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه الطاهرة أمهات المؤمنين صلاة دائمة إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعن بقية الصحابة والكرام والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصبر وأصلح واهد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وارزقهم يا رب العزة العظيم القريب، وعليك باليهود وأعوانهم. اللهم شتت شرهم وزكاهم وزلزلهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمرنا بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر.